Sobat Resto, kali ini gue udah ada di Gado-Gado Boplo. Nah, kali ini kita juga bakal explore semua makanan dan juga kupas tuntas terkait Gado-Gado Boplo sendiri bersama dengan ownernya. Tunggu apa lagi? Ikutin gue terus, let's go! Sobat Resto, kali ini kita akan langsung bertemu dengan owner daripada Gado-Gado Boplo sendiri. Yuk, ikutin. Nah, ini dia Pak Calvin. Halo, kabar baik. Luar biasa, ini dia Sobat Resto, salah satu owner dari Gado-Gado Boplo. Pasti benar-benar penasaran banget dong. Yuk, kita kulik bareng-bareng cerita tentang Gado-Gado Boplo bersama Pak Calvin. Let's go! Selamat siang, Pak. Siang. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan baik ya. Oke, Pak. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dikit nih Pak, soal Gado-Gado Boplo sendiri. Boleh nggak sih Pak, diceritain sedikit nih tentang sejarah daripada Gado-Gado Boplo? Iya, usaha Gado-Gado Boplo dimulai sekitar tahun 1970-an. Di sebuah gang sempit di Kebon Sirih. Waktu itu kami menumpang di rumah kakek ayah dari mama saya. Mama saya tiba-tiba mendapat inspirasi untuk menjual gado-gado dengan harga Rp25 per porsinya dengan modal awal Rp500. Nah, itu di situ karena pelanggannya adalah tetangga-tetangga sekitar mama yang notabene ekonominya juga sama dengan mama, tentunya tidak bisa berjalan atau berkembang. Tahun 80-an, mama diajak berkolaborasi oleh cicinya untuk memindahkan di Jalan Wahid Hasim. Disitulah mama saya melihat di seberang ada apotek Boplo. Jadi nama Boplo itu diambil untuk sebagai nama warungnya. Boplo itu adalah nama real estate dari Belanda yang membangun kawasan Menteng seperti kawasan di Den Haag sana. Oke. Jadi kalau kita melihat arsitektur rumah di Menteng, itu adalah semua karya pengembang yang namanya Envy de Boplo. Nah Pak, usianya ini kan tadi dibilang 54 tahun ya. Bahkan di tahun 2020 itu anniversary-nya yang ke-50 nih. Jarang banget ada restoran yang bisa sampai sejauh ini gitu. Nah kira-kira ada nggak sih Pak saran atau tips atau mungkin kuncinya gitu dari bertahan selama kurang lebih 50 tahun ini? Sebenarnya kalau kita bisa tahu kebutuhan dari pelanggan dan kita bisa memenangkan hati mereka dan menjadi top of mind di benak pelanggan, maka Anda menjadi sebuah produk yang tidak akan terlupakan dan selalu senantiasa dibeli ya oleh pelanggan. Dan pilihlah menu-menu yang merakyat ya, dan pemilihan nama brand juga berpengaruh. Ya? Di sini ada bukunya juga nih ya. Judulnya Membangun Bisnis Melegenda 50. Ini dalam rangka 50 tahun kita di tahun 2020. Oke Pak, nah kira-kira apa sih Pak sebenarnya yang ngebedain Gado-Gado Boplo ini dengan restoran-restoran lain? Karena kan kalau misalnya kita berbicara soal gado-gado ya, orang-orang dengar menu gado-gado kayaknya udah biasa banget nih. Tapi beda nih kalau kita dengar Gado-Gado Boplo. Nah kira-kira apa sih yang bedain Gado-Gado Boplo ini tuh dengan restoran-restoran lainnya? Iya, sayuran kita direbus 2 jam sebelum adanya pemesanan. Jadi sayuran yang sudah lama pun nggak akan kita berikan kepada customer kita. Kemudian kita adalah salah satu pelopor rumah makan yang menyajikan makanan gado-gado. Sebelum kita mungkin ada tapi belum terlalu semodern dan senyaman ini. Dan ketiga, kita juga berusaha menampilkan makanan tradisional Indonesia yang tadinya memang kenapa ya masyarakat kita kurang pede kalau tidak makan di franchise-franchise luar. Padahal potensi makanan tradisional Indonesia itu adalah luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Rempah-rempah kita sangat banyak sekali. Kenapa sampai kita dijajah sama Portugis? Karena mereka mengincar rempah-rempah kita. Kok kita nggak mau berdayakan? Makanan Indonesia itu terkenal dengan makanan terlezat di dunia loh. CNN Go yang bilang, yang rilis data, dan puji Tuhan kita ada di peringkat nomor 5 di situ. Nah itu semua 3 itu kita kembangkan dan sehingga ya kita bisa eksis sampai 50 tahun ini. Sangatlah mustahil, ini kata teman saya, James Gui ya, di dalam buku ini ada kata pengantar dari James Gui ya. Amat mustahil sebuah restoran bisa bertahan sampai 50 tahun lebih. Mukjizat juga dari Tuhan sehingga membuat makanan tradisional khususnya gado-gado itu bisa menjadi pilihan pertama buat pelanggan kita. Betul. Wah, luar biasa banget ya Sobat Resto ya. Sekarang kita beralih ke makanan nih Pak. Kira-kira makanan andalan dari Gado-Gado Boplo sendiri apa sih Pak? Tentunya karena kita mengusung gado-gado, ya kita pasti gado-gado ya. Tapi nggak setiap orang mau makan gado-gado ya. Mereka juga perlu santapan yang berat. Seorang pria mungkin perlu nasi, kita ada nasi timber, rujak juhi, nasi rames,
Bahkan kita macam-macam ada sop buntut juga. Kita jadi siapkan semuanya. Nah, kalau misalnya cara merancang menunya itu Pak awal-awal gimana? Biasanya dari mama. Mama saya mungkin bisa dibilang Colonel Sanders-nya Boplo ya. Jadi dia yang meneriset kira-kira kebutuhannya apa. Dan memang kita mengkhususkan kepada makanan tradisional, khususnya Betawi ya. Menunya itu kira-kira terus berubah kah Pak? Atau mungkin ini menunya dari awal, ada juga menu yang dari awal Tetap dipertahankan seperti yang dari awalnya. Kita nggak mau terlalu banyak menu sehingga nanti memusingkan pelanggan. Setuju. Tantangan terbesarnya itu apa sih Pak kira-kira selama 54 tahun ini udah berdiri? Ya, tantangan kita adalah kita juga harus bisa menggayat atau menggrab, bukan milenium aja, Gen Z juga harus gitu. Tugas kita adalah mengedukasi mereka bahwa makanan kita tuh bukan hanya lezat aja tapi juga sehat. Untuk caranya sendiri kira-kira gimana nih Pak untuk menggait si Gen Z ini? Bisa melalui sosial media, kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak kampus, sharing entrepreneurship, dan bikin TikTok dan sebagainya. Oke, nah Pak di sini ada beberapa produk dari Gado-Gado Boplo nih Pak, mungkin bisa dikasih tahu? Ini ada bumbu kita. Bumbu kita ini inspirasinya bukan dari kita, tahu nggak dari mana? Dari mana tuh Pak? Saya waktu pandemi disuruh ngajar ngulek di sebuah TK di Kelapa Gading. Kepala sekolah itu telepon saya, minta tolong saya bisa untuk mengajar. Terus gimana? Saya bilang, saya mau beli bumbunya dari Bapak. Pada saat itu saya terkejut. Karena apa? Karena mama dan istri tidak setuju. Karena mereka punya pemikiran takut disalahgunakan. Kalau saya dipanggil di kampus, saya selalu memutarkan video Jack Ma. Jack Ma berkata apa? Ketika orang lain mengeluh, Anda tidak boleh ikut mengeluh. Anda harus berpikir apa kira-kira jawaban dari keluhan tersebut. Dan saya bilang kepada mama dan istri, kita harus melakukan sebuah breakthrough. Kalau nggak, kita mati. Kebayang nggak? Waktu pandemi, omset tinggal berapa? 10%. Wow. Kira-kira bisa hidup nggak? Bukan nggak bisa hidup. Dan di saat itulah aku minta izin sama mama dan istri. Kita harus melakukan sesuatu. Dan akhirnya mereka puji Tuhan setuju. Ya. Dan kita melakukan riset. Akhirnya kita jual ke anak-anak yang belajar ngulek ini, nanti saya kasih videonya juga. Boleh Pak. Bisa ditampilkan. Gara-gara bisa bikin seperti ini, produk kita bisa masuk ke berapa belas negara. Cuman gara-gara anak TK itu Artinya, entrepreneurship, seorang entrepreneur tidak boleh menjadi seorang yang penakut. Setuju. Kadang-kadang ketakutan kita bangun tinggi, sehingga kita nggak bisa ngelihat peluang. Padahal peluang itu bisa kita tangkap. Luar biasa ya. Buat teman-teman yang mau, boleh banget Dan ya. kita juga ada bumbu rujaknya. Bumbu rujaknya pertama waktu itu saya belum paham, kacangnya saya nggak masukin ke sini. Kenapa tuh Pak? Tadinya kita masukin kan? Tadi dimasukin. Ulet. Oh, I see. Iya kan? Kacang campur sama gula, ulet kan? Jadi nggak crunchy kan? Akhirnya saya pisahkan di bawah itu. Jadi orang makan pun masih dengan kualitas yang baik, kacangnya juga garing ya. Yang ini Pak? Ini buku yang pertama saya tulis bersembilan dengan teman-teman saya. Belajar nulis, salah satunya juga ada Wali Kota Singkawang, ada Freddy Su. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir nih Pak. Kira-kira rencana kedepannya nih Pak, mungkin tadi udah disebutin juga ya. Mungkin beberapa tahun ke depan mungkin ada mau buka cabang lagi atau mungkin ada inovasi apapun dari Gado-Gado Boplo, mungkin bisa di-share nih. Atau mungkin ada sedikit advice atau saran-saran buat teman-teman di luar sana yang masih mau mulai bisnis. Mungkin yang juga suka gado-gado, pengen buka bisnis juga, mungkin bisa dikasih nih Pak. Kita terbuka dengan kerjasama dengan pihak-pihak yang mungkin punya properti yang belum terpakai. Kita bisa kerjasama dengan pola kemitraan atau bagi hasil dengan komposisi yang di atas harga sewa. Jadi kita selalu jaga di atas harga sewa. Jadi kalaupun nggak kita tercapai, kita yang tetap menombok istilahnya. Dan kita juga akan banyak buka cabang karena memang makanan Indonesia, customernya ya sukanya makanan Indonesia, lidah Indonesia. Kita butuh dukungan teman-teman. Saya mohon bisa mendukung dengan selalu menyantap dan membeli makanan Indonesia. Setuju banget dong Pak. Oke, wah luar biasa banget nih teman-teman ya, cerita atau sharing kita pada sore hari ini bersama dengan Pak Calvin, owner dari Gado-Gado Boplo sendiri. Mungkin itu aja nih teman-teman yang bisa kita kulik hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Enak. Lagi-lagi meledak secara brutal. Yang ini sekarang. Gue mau tambahin dikit. Cobain ya. Ini meledak, rasanya enak banget. Sausnya sama ininya yang menurut gue tuh juara banget sih. Bombastis, rasanya kacau.